jantan fokusnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jamaah ahli pengajian, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat hidayah dan inayahnya, juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga bimbingannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kemampuan untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan syukur nikmat tersebut yaitu dengan hadirnya di masjid ini dalam rangka melaksanakan yang menjadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Besar harapan kita dengan ikhtiar kita semua hadir di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa atau banyak sekali kebaikan-kebaikan yang nilai manfaatnya bisa kita rasakan di akhirat dan juga di dunia sekarang ini. Hadirin ikhwatul iman jamaah ahli pengajian Masjid Asyifa dan juga keluarga besar Persatuan Islam Cibenying Kidul, sebagaimana di malam Jumat yang keempat setiap bulannya, alhamdulillah pengajian diisi dengan pemateri Ustaz Amin Muhtar. Juga Al-Ustaz telah hadir di depan kita semua, di tengah-tengah kita semua. Juga hadirin ikhwatul iman, pada kesempatan ini kita melaksanakan pengajian sekaligus merupakan syukuran atau tasyakur binikmah salah satu anggota jamaah kita di Masjid Asyifa ini, Bapak Nendi Suherlan, di mana beliau telah melaksanakan khitanan kepada putranya, dan insya Allah mudah-mudahan ikhtiar dari Bapak Nendi Suherlan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala macamnya, di mana beliau menghitam itu merupakan bentuk ikhtiar dia menandai anaknya sebagai seorang muslim, dan seterusnya insya Allah akan diberi bimbingan dan dimudahkan untuk ada di dalam keislaman dan keimanannya. Hadirin ikhwatul iman, sebagaimana kita lihat di dalam postingan di grup Persatuan Islam Cibenying Kidul, Al-Ustaz pada malam ini akan membawakan tema yaitu antara singa dan tiga banteng. Apa yang akan dibahas oleh Al-Ustaz, dan saya sendiri belum menanyakan secara pasti kepada Ustaz tentang judul ini. Kalau boleh tanya dan menebak, di mana antara singa dan tiga banteng ini, di mana merupakan bentuk kehati-hatian kita sebagai kaum muslimin, persaudaraan kita yang harus benar-benar dijaga, dieratkan, jangan sampai lengah sehingga musuh bisa menerka kita. Mungkin itu, tapi nanti insya Allah Ustaz yang akan membahasnya. Saya belum bertanya kepada Ustaz apa maksudnya. Mudah-mudahan lebih luas lagi kita sama-sama nanti menyimak apa yang akan dibahas oleh Ustaz dengan tema antara singa dan tiga banteng tersebut. Untuk itu mungkin nanti ada pertanyaan, Ustaz masih dibuka ya, pertanyaan seperti biasa kepada ikhwatul iman yang pada kesempatan ini tidak hadir di masjid yang mulia ini, tetapi mengikuti kajian melalui layanan live streaming di
Facebook Sigabah bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komentarnya. Untuk itu, kepada Ustadz kami persilakan waktu dan tempatnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini terutama orang tua, sesepuh, pimpinan jamaah Persis, dan juga bagian dari keluarga besar Persis Cibenying Kidul Pak Haji Ahmad yang tetap setia memberikan ruang kepada kita untuk kiprah sekuat tenaga memantaskan diri sebagai bagian dari keluarga besar Jamiah Persis dan kaum muslimin untuk terus berkarya guna menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Begitu juga Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iradah serta inayah Allah kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini, disertai dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan, dan di beberapa kawasan kota Bandung bukan air melimpah, tetapi sistem pembuangan mungkin yang tidak benar, sehingga air sebagai rahmat dari Allah tak mungkin mencelakakan, tidak mungkin membuat kerusakan kecuali ada keserakahan manusia di dalamnya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan dampak yang mudarat bagi ikhwatul iman, terutama yang tinggal di kota Bandung. Kalau saya sendiri sudah warung kebanjiran karena alumni di daerah-daerah Pasteur. Tadi juga saya lihat update informasi mobil mulai datang. Ada yang tadi hanyut. Sekali lagi mudah-mudahan tidak menimbulkan korban dan kerusakan, itu bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk tergantikan. Sebelum kita menutup kajian ini karena jam 10, saya juga mohon izin untuk segera berangkat ke Tasikmalaya, karena juga ada tugas lain di Tasikmalaya, memperkuat para laskar dan ahlul zuhur khususnya di Jamiah Persatuan Islam. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Hajat apabila tak sempat mencicipi hidangan yang telah tersaji, upami emot kasim kuring tambahan seberang piring. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua telah mendapatkan semacam nasihat. Mungkin dulu orang tua sering menggunakan peribahasa yang mudah dicerna dalam kehidupan kita secara realita. Mana mungkin satu lidi itu dapat berdaya guna. Lidi baru bisa berdaya guna untuk membersihkan
apabila diikat dari satuan-satuan lidi menjadi satu lidi. Baru di kemudian hari, nasihat itu terkadang sangat dirasakan oleh kita dan semakin dipahami manakala kita menelaah tuntunan agama tentang pentingnya kaum muslimin hidup berkumpul bukan sekedar berkerumun. Saya ambil contoh ilustrasi yang disebut berkerumun itu seperti para pengendara terutama motor saat lampu merah. Di jam-jam kerja dan pulang kerja di kota Bandung itu boleh jadi jutaan motor dalam waktu yang sama. Tetapi keberadaan mereka di lampu stopan itu tidak disebut berkumpul, disebutnya berkerumun. Maka begitu pas lampu hijau ubah tingkah malam. Kalau bahasa Perancis mah kececes, kececes anak milenial itu bahasa Jerman. Jadi tidak ada. Jadi banyak tetapi tidak satu kesatuan komando. Tidak memiliki visi dan misi hidup yang boleh jadi sama, maka seperti itulah yang dulu dinasehatkan terkadang terasa, terutama di masa-masa terakhir yang boleh jadi isyarat karakteristik masyarakat akhir zaman tengah dirasakan oleh kita bersama. Untuk itulah maka panduan agama penting untuk diingatkan kembali. Seperti firman Allah yang tadi saya bacakan di dalam Quran surat As-Saff ayat 4, bahwa semangat untuk menegakkan kebenaran, istiqomah di dalam kebenaran hanya untuk kesolehan pribadi ternyata tidak cukup. Sebab soleh pribadi selain belum tentu mampu menggapai keutamaan dalam level tertinggi, juga belum tentu menjadi kuat sekiranya kesolehan itu baru terwujud dalam satuan-satuan lidi. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka itu satu bangunan yang tersusun kokoh. Salah satu tafsir yang cukup pas dipakai memberikan gambaran ka'annahum bunyanum marsus itu, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, di mana yang namanya bangunan kokoh itu bukan sekedar tumpukan bata dan batu, tetapi ada ilsok. Jadi ilsok itu melekat karena ada pasir, ada polester, ada semen, bukan sekedar banyaknya bata batu, tetapi ada yang mengikat. Itulah sofa ka'annahum bunyanum marsus, yaitu sebagian dengan sebagian yang lain yulsifu ba'duhum ba'dan, maka satu bagian dengan bagian yang lain itu saling melekat antar sesama. Kemudian yang kedua, diingatkan juga di dalam hadis antara lain seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar berkenaan dengan khutbah Umar bin Khattab di hadapan publik, di hadapan masyarakat muslim di satu tempat yang bernama Jabiyah. Jabiyah ini salah satu daerah di Damaskus, Syria.
Di dalam khutbahnya Umar bin Khattab menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, inni kumtu fikum, sesungguhnya aku tengah berdiri di tengah-tengah kalian, kama qomi Rasulillah fina, persis seperti dulu Rasul berdiri di tengah-tengah kami, generasi sahabat. Sementara Umar berdiri di tengah-tengah kolaborasi antar generasi, yaitu generasi sahabat dan tabi'in. Kemudian Umar menyampaikan, Pakola, waktu Nabi berdiri seperti aku berdiri di hadapan kalian, maka Nabi bersabda, usikum bi ashabi, aku berwasiat kepada kalian melalui perantaraan para sahabatku, summal ladzina yalunahu, kemudian wasiat ini akan menjadi pesan berantai disampaikan oleh antar generasi. Generasi selanjutnya, summal ladina yalunahum, kemudian menyebar untuk dan dilakukan oleh generasi berikutnya. Kemudian upaya untuk menyebarkan wasiat ini akan terhenti ketika setelah itu summa yabshul kadibu, di mana wasiat kebenaran kalah dominan oleh dusta yang viral. Hatta yahlipar rojulu wala yustahlaku, hingga ketika dusta merajalela di tengah-tengah masyarakat, sampai seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah. Ciri jelema bohong jauh demi Allah, saprak make demi Allah. Mun bahasa Maleer mah mi Allah, mi Allah, bakatku hayang tadi yakin make Rasulullah, mi Allah jeung Rasulullah ayeuna kieu. Karena tadi minta. Jadi yang namanya sumpah menjadi barang murah, yang asalnya menjadi barang mewah berharga, karena tidak boleh bersumpah sembarangan. Saat dusta berkecamuk melingkupi kehidupan masyarakat, maka sumpah menjadi barang murah. Saprak disumpah pakai Quran, Quran dikorupsi. Itu diantara contoh. Sekali lagi, ini adalah fakta, bukan asumsi, bukan opini, bukan prediksi. Yang terjadi masih di generasi terbaik. Jadi pesan berantai wasiat ini terus dilanjut, maka suatu saat dirubah keadaan wasiat-wasiat baik tenggelam oleh sikap dusta dan berita hoax, sampai orang berani bersumpah padahal tidak diminta, kemudian orang berani memberikan kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Tidaklah seseorang laki-laki bersama seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian bergabung, berpegang teguh dengan al jamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati terhadap perpecahan. Waspada
terhadap perceraian, persengketaan. Karena setan akan jauh dari kaum muslimin yang berdua. Setan akan betah bersama muslim yang sendirian. Ini diantara nasihat orang tua dalam bahasa sederhana yang dulu tanpa pakai dalil selalu mengingatkan kita. Ternyata setelah kita pelajari, inilah nasihat-nasihat agama yang harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, maka barang siapa yang ingin mendapatkan hidup nikmat di tengah surga, ingin hidup di tempat terbaik surga, falyalzamil jama'ata, maka tidak ada lain kecuali berkomitmen untuk menetapi al-jamaah. Barang siapa yang kebaikannya membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuat penat dan susah, fadzalikumul mukmin, ketahuilah maka dia adalah seorang mukmin. Kemudian yang terakhir, nasihat ini juga diingatkan oleh Nabi, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, hendaklah kamu bergabung kepada jamaah orang-orang Islam, wa imamahum, dan pemimpin mereka. Sahabat bertanya, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, kumaha lamun di hiji tempat teu aya PJ jeung aya ketua PJ, apa yang harus kami lakukan? Faktazil tilka piroka kullaha, jangan bergabung kepada salah satu firqah yang ada, sehingga kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Saya tutup kajian sesi ini karena mungkin apa yang saya sampaikan sudah tak asing, khususnya bagi keluarga besar Persis Cibenying, dalil nutadimah pas kita rambut. Sehubungan dengan itu, Imam Asy-Syatibi mempertegas, menambah nutrisari dan energi bagi kita. Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, Anal jamaah roji'atun ila ijtima'i alal imami. Sesungguhnya makna al-jamaah ialah berasosiasi, berafiliasi, bergabung dengan imam jam'iyah, al-muwafiqi lil kitabi was sunnah, yaitu kepemimpinan yang sesuai dengan Quran dan sunnah. Dan sebaliknya, apabila berasosiasi, bergabung dengan jam'iyah yang pimpinannya tidak berpegang teguh kepada Quran Sunnah, hakikatnya sudah keluar dari makna al-jamaah. Maka inilah tuntunan agama, bahwa berpegang teguh kepada kebenaran sendirian tak cukup. Masuk jam'iyah menjadi kewajiban. Karena ternyata kesolehan pribadi belum tentu bisa menyelamatkan. Dalam hadis lain, serigala tidak akan menerkam domba yang berkumpul, maka serigala akan menerkam domba yang sendirian atau yang berkerumun. Maka kita tidak boleh bercerai-berai di dalam
memegang dan memperjuangkan kebenaran itu. Marilah kita pertajam benarnya firman Allah dan benarnya sabda Rasul seperti yang Aridwan sampaikan, yaitu pelajaran penting dari Alkisah singa dan 3 banteng. Aridwan menyatakan belum tahu, memang asli can diberitahu udah sibuk ingetnya. Jadi sekali lagi, benarnya firman Allah, benarnya sabda Rasul kita dapatkan dari Alkisah singa berhadapan dengan 3 banteng. Alkisah ada 3 ekor banteng yang disimbolkan dengan warna putih, merah, dan hitam. Ketiga banteng ini di dalam mengelola kehidupan pasti akan berhadapan dengan predator, binatang pemangsa. Salah satu di antara yang paling berseteru dengan banteng ini bukan kancil, bukan buaya, tetapi sang singa. Maka singa berusaha memangsa. Namun karena ketiga banteng ini solid, satu kesatuan, maka sang singa walaupun disebut raja hutan selalu gagal maning. Maka hampir pada satu event sang singa, si raja hutan itu mati kelaparan karena tak berhasil memangsa. Akhirnya singa sadar cara yang dilakukan selama ini hanya mengandalkan kekuatan otot, hanya mengandalkan sima cakar dan tajamnya taring jeung rambut gondrong. Sugan sieun orang Cicadas eueuh pangaruh hiji saat baheula mah nya begitu ningali rambut gondrong teh joget. Ternyata menghadapi banteng cakar nu seukeut eueuh pangaruh. Otot sakitu gede siga aderai, gitu kan? Eueuh pangaruh. Gigi yang tajam tak ada pengaruh. Akhirnya dia merubah strategi. Di antara strategi yang dia lakukan, satu, atur ritme keserakahan. Jadi kan tadi mah hayang menyantap sekalian tak serakah. Ternyata kalau ingin mencicipi banteng guling melalui 3-nya dimangsa gagal terus. Ganti strategina, yaitu menahan nafsu. Maka tidak sekaligus tetapi harus satu-satu. Maka dia lakukan agar banteng yang bersatu padu itu terpisah, dilakukanlah bujuk rayu. Maka target pertama yang disantap adalah banteng putih. Datanglah ia di warung kopi untuk melobi banteng hitam dan merah. Cek bahasa orang Cicadas, bro, lur. Begitulah kira-kira cara singa mengukur kelemahan diri dengan cara-cara lama. Ketika bertemu dengan banteng merah dan banteng hitam, dia mengatakan, saya akan makan banteng putih. Jadi kalau kalian berdua tidak mau saya makan, lebih baik ngejeda. Diam saja, bro. Tak perlu membantu. Saya beri garansi, maneh salam. Maka kedua banteng itu pun diam. Setuju? Silahkan, itu hak Anda untuk menerkam banteng putih. Yang penting kami ada garansi hidup. Moal diganggu Masjid Asyifa.
dan kami tak akan membantu banteng putih saat dia diterkam. Yang penting kami itu aman. Akhirnya sang singa berhasil melahap banteng putih tanpa kendala berarti. Nu tadi mah bertilu hese rek ngadahar nu bodas ditubruk ku nu beureum. Erek ngerekep nu beureum ditanduk ku nu hideung. Kulantaran ayeuna mah nu dua ngejedog, maka melahap banteng putihnya tanpa ada kesulitan yang berarti. Berarti target tercapai, yaitu memangsa banteng dengan cara membungkam kedua banteng. Maka setelah ia berhasil memangsa banteng putih yang disaksikan oleh dua banteng temannya, maka ternyata mereka salah duga. Sebab pada saat membuka peluang musuh menerkam banteng putih, hakikatnya membuka peluang untuk melahap berikutnya. Maka apa yang dikhawatirkan ternyata terjadi. Singa datang kepada banteng hitam. Saya akan mangsa banteng merah. Kamu diam saja. Tak perlu membantunya. Kamu aman. Wah, gembira. Da itu mah banteng dulur mane mah abadi dulur. Jadi antep tong pipilueun. Maka setuju banteng merah terhadap saran lobby dari sang singa, maka dilahaplah banteng berwarna hitam sambil disaksikan oleh banteng merah. Yang penting aman. Tetapi kenyamanan itu tidak permanen. Rasa aman itu tak lama karena ternyata ganti hari berganti hari. Esok lusa banteng hitam yang tinggal sendirian nu aya yang tersisa, maka ternyata sang singa pun mudah melahapnya. Maka di sini ada pelajaran yang penting yang disadari oleh banteng hitam sebelum ajal datang. Saat aku membiarkan singa melahap banteng putih sendirian, hakikatnya aku juga telah mati sebelum waktu. Jadi aku telah dimangsa sebelum waktunya, yaitu tinggal nunggu giliran waktu. Begitulah tamsil yang bagi saya demikian indah, menggambarkan betapa persatuan umat Islam itu bukan sekedar penting, tapi wajibul kudu. Jadi ulah aya kieu bahasa kas itu bae das kitu mah lain kudu. Heueuh ayeuna batur isuk banteng hideu. Begitu urang ayeuna cek batur teh lah antep da lain urang ieu. Isuk pagi teh maneh. Nah, jadi sekali lagi inilah tafsir bahwa persatuan umat Islam ini itu bukan sekedar penting, tapi wajibul kudu. Karena orang kafir tidak akan berdaya apa-apa kalau sekedar mengandalkan kuatnya cakar, tajamnya tali, erek menguasai ekonomi, erek boga infrastruktur, erek tadi boga beko gitu. Sekiranya para banteng tetap bersatu, maka tak ubahnya singa
lamun boga cakar, boga taring, boga rambut gondrong, tidak berdaya menghadapi banteng saat bertiga. Tetapi saat banteng dipisah satu sama lain, maka begitu mudah banteng itu dimangsa. Saat memangsa yang putih, bukan berarti banteng hitam dan merah selamat, tinggal nunggu giliran waktu. Berarti tujuan utamanya apa? Bukan persoalan banteng putihnya, bukan persoalan banteng merahnya, bukan persoalan banteng hitamnya, tapi melenyapkan bantengnya itu sendiri. Rek berem, rek hidup, rek label bulan sabit, rek padi kapas. Rek tadi masjidna memang make toa, rek teu make toa teu penting. Nu penting mah bantengna kudu leungit. Jadi yang ditarget bukan masalah ormas Islam, tapi Islamnya itu sendiri hilang. Nu penting Islamnya lenyap, itulah tujuan sanksinya. Maka dibuatlah cara apa? Upaya adu domba. Nu asalna solid antar banteng, diciptakan saling curiga, cari aman. Nu biasana silih banyut, tadi biasana silih bantu, mulai bahwa ada itu mulai kuring. Maka tercipta banteng yang kuat masing-masing, itu dilakukan upaya adu domba. Contoh, dibuatlah polarisasi, adanya Islam radikal dan Islam moderat. Dibuat upaya adu domba Islam Arab dan Islam Nusantara. Itu dalam upaya apa? Tujuan memisah para banteng. Sayangnya orang sendiri aya nu nyaman dengan sebutan-sebutan itu. Nu ieu toleran, nu itu intoleran. Nu ieu lemah lembut, nu itu kasar.